yang mesti kita sampaikan. Tentunya hendaknya kita beramal dan berbuat itu benar-benar sesuai apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menginginkan kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, tentunya kita mulai niat salat kita semata-mata, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Semuanya kita sandarkan, sungguhnya salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk lillahi rabbil alamin. Dhuyufullah, dhuyufur rahman yang berbahagia, tentunya kita sama-sama memahami dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, di mana dikatakan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. "Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin." Yang sungguh sabar dan salat itu amat berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ikhlas. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakninya bagi orang-orang yang senantiasa mulaqu rabbihim, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhuyufullah, dhuyufur rahman, menjadi evaluasi bagi kita bersama. Mari kita sama-sama meningkatkan kesabaran kita, karena jihad yang paling besar itu adalah jihad mengendalikan kesabaran, di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan aktivitas, dengan fasilitas, dengan keadaan, dengan strata kehidupan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sehat, ada yang kuat. Semuanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin besar ujian yang Allah berikan kepada kita, hendaknya semakin tinggi pula kesabaran yang mesti kita tempa di dalam diri kita. Semakin banyak ujian, semakin perkokoh kesabaran. Sebaliknya, kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyelafazkannya di dalam sebuah ayat, ya, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kita meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan apa yang mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ya mengatakan, doa mukhul ibadah, doa itu adalah kuncinya ibadah. Doa silahul mukmin, bahkan doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Ketahuilah saudaraku, dunia sijinul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Kalau kita melihat betapa kekayaan orang-orang muslim itu, dan kita melihat di sekitar kiri kanan kita ini bangunan-bangunan yang megah, yang luar biasa mencakar langit, tentunya ini adalah peninggalan sejarah yang luar biasa yang mesti kita turunkan kepada anak-anak cucu kita, bahwa orang-orang muslim itu punya kekuatan yang luar biasa dari segi ekonomi, dari segi kemampuan apapun finansialnya. Dan masjid yang termegah itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka oleh karenanya kita berharap bagi kita yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kitalah orang-orang yang mewakili saudara kita dari tanah air kita untuk pergi melaksanakan ibadah umrah. Tentunya hanya satu doa yang Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita dipinta untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji dengan musibah, kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Maka oleh karenanya minta yang kedua, wa syukrika, ya Allah, bantu aku selalu mensyukuri nikmat, yakni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengkufuri nikmat, inna adzabi lasyadid, tunggulah, azab itu amat pedih. Azab Allah itu tidak berupa sebuah siksa kubur saja, tidak berupa azab neraka, tidak.
Allah berikan kita nikmat kekayaan tapi kita tidak pernah merasakan kaya. Allah memberikan kita nikmat pangkat tapi tidak pernah merasakan pangkat. Allah memberikan kita fasilitas apapun tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Itulah ketika Allah memberikan azab kepada kita. Kemudian wa husni ibadatik, kata Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bimbinglah aku dalam saat beribadah. Nah, inilah kajian subuh kita, kajian tahajud kita malam hari ini. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 tadi dikatakan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Dan tentunya setiap kita ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hanya saja kadang-kala kita kaifa takfuruna billah. Kenapa belum juga berubah? Kenapa masih engkar juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwat, padahal sebelumnya kita ini mati. Wa ahyaakum, kemudian kita dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan seperti kain putih yang tidak dijahit ini. Nanti dibalut dengan kain putih yang tidak jahit ini. Summa ilaihi turja'un, kemudian barulah dimatikan lagi, dikembalikan. Wa ilaina turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di Rahman, baju yang kita pakai hari ini adalah baju cerminan yang akan kita pakai saat kita nanti meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Ketahuilah, sebelum datangnya kematian itu kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, fitnah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kita, aksiru zikra hazimi lazatil maut. Banyak-banyaklah mengingat pemutus nikmat, yakninya kematian. Bukankah ini semua adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Kita sampai ke sini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dan kita minum, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat nikmat itu akan terputus. Itu yang disebut dengan kematian. Mudah-mudahan kajian kita di Masjidil Haram ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.